Halo brother, kali ini gue pengen cerita ke lo tentang iOS 17 beta 5 yang udah dirilis sama si Apple. Untuk size update-nya 1 gigaan kalau lo dari iOS 17 beta keempat, dan untuk build number-nya bisa lo lihat di sini 21A5303D. Kalau lo lihat build number di akhirnya ini udah alfabet huruf D, artinya itu udah nggak akan lama lagi bakal dirilis officialnya. Di beta kelima juga ada update dari modem firmware-nya. Sekarang udah ada di 4.06.01. Jadi kalau misalkan iPhone lo iPhone X Inter, ya siap-siap biasanya hilang sinyalnya. Kalau iPhone yang lo punya adalah iPhone X Inter yang ilegal. Oke, kita lanjut di iPhone storage-nya. Untuk iPhone storage di iOS 17 beta 5 di iPhone gua ini no issue, sebetulnya masih normal. Untuk size iOS-nya di 10,42 GB, masih wajar dan normal-normal aja, nggak sampai membengkak atau sampai error. Lalu di sini juga kalau kita lihat buat sistem datanya terbaca dengan baik, size-nya juga normal 7,7 GB-an. Namun di beberapa device ada yang ngalamin sistem datanya itu membengkak jadi cukup gede sampai belasan giga. Lalu di iPhone storage ini kalau kita klik see all dan lihat di list yang paling bawah, di sini ada sync content. Dan keterangannya ini adalah konten yang terkoneksi dengan komputer tapi size-nya masih 0 kilobyte. Sejujurnya gue belum tahu fungsi secara persisnya buat apa, tapi nanti kalau udah ada informasi tambahan gue akan coba share ke kalian juga. Oke, kita lanjut untuk ngecek baterai health-nya. Kalau kita lihat di sini baterai health-nya juga nggak ada penurunan, masih 100%. Dan kalaupun di handphone lo, di iPhone lo ada penurunan, sebenarnya nggak masalah juga karena itu sebuah siklus yang normal dan wajar-wajar aja. Selanjutnya gue tuh kayak pengen cerita ke lo tentang performa di iOS 17 beta kelima, khususnya di iPhone 12 mini punya gue. Overall ini jauh lebih baik atau setidaknya lebih baik dari beta yang keempat kemarin. Ini berasa lebih smooth, berasa lebih lancar, minim lag, dan termasuk oke lah. Walaupun memang belum oke-oke banget, tapi lebih baik dari sebelumnya. Gue juga pengen nampilin ke lo hasil pengujian CPU dengan menggunakan Geekbench 6. Untuk single core-nya 1817, dan untuk multicore-nya didapat 4626. Sementara untuk GPU-nya didapat skor yang cukup tinggi, masih oke, 16609. Lalu untuk daya tahan baterainya ini juga sedikit lebih baik. Kalau yang kemarin-kemarin di iOS 17 beta keempat SOT-nya itu cuma bisa 3 jam. Sementara sekarang di iOS 17 beta kelima bisa nyampe 4-5 jam. Peningkatannya lumayan berasa lah untuk sektor baterai ini. Selanjutnya beberapa fitur baru yang gua notice yang ada di iOS 17 beta kelima adalah yang pertama itu ada live voicemail yang sekarang udah fungsinya udah bisa. Jadi voicemail ini berguna kalau misalkan telepon kita nggak keangkat atau sengaja nggak diangkat, kita bisa meninggalkan pesan berupa voicemail yang transkrip teksnya itu bisa langsung kebaca sama si penerimanya. Cuman sayangnya untuk bahasa Indonesia sepertinya belum support karena kalau kita ngomong dalam bahasa Indonesia, transkrip teks yang muncul di layarnya itu tetap bahasa Inggris. Jadi memang belum support untuk sementara ini. Nah, nanti kalau kita misalkan menerima voicemail ini, kita bisa cek di menu telepon dan di sini di samping paling kanan ini ada voicemail. Kita klik aja menunya, nanti akan muncul panggilan atau daftar voicemail yang masuk ke kita. Tinggal kita klik aja kalau udah ada. Fitur berikutnya adalah adanya pembaruan di aplikasi music yang sekarang itu ada atau muncul menu di bagian listening now-nya itu ada Station for You. Jadi mungkin itu adalah rekomendasi musik-musik dari apa yang biasa kita dengerin. Jadi si Apple Music itu ngerekomendasiin musik-musik yang relate dengan kebiasaan kita. Lalu ada pembaruan juga untuk aplikasi FaceTime. Dimana di video efeknya itu ada beberapa menu opsi pembaruan. Sekarang itu menunya ada Portrait, Studio Light, dan Reaction. Perubahan UI juga terjadi di widget. Jadi kalau kita misalkan menggunakan dark mode, widgetnya itu warnanya sekarang agak keabu-abuan, agak grey. Nggak lagi hitam pekat yang solid, yang hitam banget. Sekarang itu lebih abu-abu warnanya. Ini menurut gue lebih manis ya, lebih cakep daripada yang black solid gitu, kayak terlalu hitam, terlalu pekat. Berikutnya ada update-update kecil yang mungkin lu juga nggak notice. Yang pertama adalah adanya update perubahan font di App Store. Jadi untuk tombol update-nya itu, kalau sebelumnya itu uppercase atau semuanya itu huruf kapital, kalau sekarang itu title case, jadi huruf pertamanya doang yang gede. Nah, selanjutnya ada beberapa bugs yang gue alamin dan beberapa orang yang gue tahu itu mengalamin.
Yang pertama itu notifikasi di lock screen itu masih nge-lag kalau kita swipe atau expand ke sebelah atas. Bugs ini udah berkelanjutan lumayan agak lama ya, dari iOS 16 malah. Mudah-mudahan nanti di iOS finalnya bugs kayak gini udah nggak lagi terjadi. Lalu bugs yang kedua adalah di aplikasi Tokopedia. Jadi kalau kita lagi ngopret si Tokopedia, lagi main-mainin, ngecek-ngecek barang, atau mau check out, atau mau menyimpan ke wishlist, atau mau tracking barang, atau apapun itu, kadang-kadang suka force close sendiri. Mungkin ini dari aplikasinya aja karena belum menyesuaikan dengan beta terbaru. Dan yang terakhir adalah wallpaper. Ya, di beberapa device ternyata wallpaper bawaan dari iOS 17 nggak muncul. Artinya ngilang seolah-olah nggak ada wallpaper baru. Tapi untuk di iPhone 12 mini punya gue ini normal, ada muncul. Di sini ada collection wallpaper bawaan dari iOS 17. Coba kalau kalian ngalamin bugs-bugs yang aneh-aneh, yang unik-unik, komen juga di kolom komentar, ceritain bugsnya apa dan iPhone berapa. Oke, itu aja cerita dari gue di video kali ini. Selamat menanti menunggu rilisnya iOS 17 secara official di bulan depan. Thank you for watching, ikuti terus channel ini. See you next video, bye-bye.